Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Serai dengan NIM 11S2019. Di sini saya akan presentasikan UTS perbaikan yaitu cash flow. Ini untuk model musik Korea. Pertama itu ada Java yang pertama. Kemudian saya menggunakan import repositories yang ini untuk interface untuk repository cash flow yang berisi kontrak atau metode yang wajib diimplementasikan. Lalu repositories cash flow repository ini untuk implementasi konflik dari IKES ini IKES flow repository yang mengatur penyimpanan yang mengatur penyimpanan data cash flow ini misalnya di memory atau file. Lalu service cash flow service ini untuk implementasi dari IKES untuk interface untuk service layer yang berisi logika bisnis dan cash flow. Lalu service cash flow service ini adalah implementasi dari IKES cash service yang mengatur cara data cash flow diproses, tambah hapus hitung total dan sebagainya. Lalu ada views yang itu terus menangani tampilan pengguna user interface berbasis konsol. Lalu menggunakan kelas utama itu public class app itu untuk adalah entry point atau titik masuk dari program untuk komponen aplikasi diinisiasi dan dijalankan. Lalu ada public static void. Di mana sini ini adalah metode binding mana untuk pintu masuk eksekusi protokol untuk menjalankan Java app balas dan ini yang dieksekusi. Lalu ada inisiasi repository yang mana explore repository ini untuk interface independent seperti source safe. Lalu ada internal delete, ada explore repository ini adalah kelas konkret yang mengimplementasikan service tersebut, bagaimana fungsinya ini dapat menjadi option data akses dapat menyimpan semua catatan info dan output. Lalu ada IKES flow service yang mana sini IKES flow service ini menerima dari service lalu lewat dependensi dan injection yang diberikan dari luar bukan dalam, lalu service akan membangun repository untuk melakukan parsial data tapi juga bisa mengembangkan logika tambahan seperti validasi untuk perhitungan total kas. Bagaimana itu fungsinya untuk lapisan bisnis logic yaitu mengatur bahwa data cash flow diproses sebelum tampilkan. Lalu ada cash flow view yang mana itu untuk membuat objek view untuk menampilkan menu dan hasil penggunaan. Cash flow view ini berguna pada tool service untuk mengambil dan memanipulasi data. Dalamnya bisa terdapat menu input output yaitu tambah dan hapus input. Itu fungsinya untuk menjadi antarmuka pengguna yang untuk langsung dengan user. Lalu menjalankan program yang untuk view so sebelum mana yang memanggil untuk ini memanggil metode utama dari case. Tapi untuk menjalankan tampilan mengontak, di sinilah program itu mulai berjalan interaktif dan metode view ini tadi view display ini akan menampilkan daftar arus ke pilihan seperti tanggal, hapus dan seterusnya. Lanjut ke display Java. Oke, yang pertama itu ada package dan import yang mana package ini menyatakan package entities lalu mengimport dua enam atau type dan resource dari package types untuk kemungkinan type sembarang jenis arus kelas seperti inflow dan outflow. Resource itu sama dengan seperti salary. Lalu manajemen itu kapasitas display gimana mendeklarasikan kelas public display. Lalu ada ini private static integer counter mana pada bersama semua instansi berfungsi sebagai counter untuk mengamankan ID otomatis dan lalu karena statik ini nilai ini dibagi suatu objek ke sebelah.
Lalu private integer ID ini string description label amount interval resource. Yang ID ini untuk identifier unik per instant. Lalu description ini keterangan panjang. Label ini misalnya lebih singkat kayak. Lalu amount ini jumlah uang. Lalu type itu dia tip harus ya type. Baru source ini sumber harus pas. Lalu public focus. Lo yang mana konstruktor dibuat ID diset dengan plus counter, lalu diinisiasi ini sesuai parameter. Catatan tidak ada validasi. Misalnya apakah non negatif, maka label not empty. Lalu ada public integer get ID, yang mana getter ID ini tidak ada setter ID yang bersifat rectangle dari luar atau bagi. Lalu public type get type return type. Lalu public void set type. Lalu stepnya adalah getter dan setter untuk type. Lalu public source dan public void set source ini getter itu setter untuk source. Lalu label ini label untuk getter dan setter untuk label. Lalu string dan put set description getter setter untuk description. Lalu public dan public void ini untuk non Lalu override, di mana public string itu memang stringnya dimasukkan dalam asintasi string yang laku untuk digunakan di konsol internal. Belum memanggil type get value dan source get value, menambahkan type dan membalikan string. Belum menambahkan prefix untuk amount. Belum tidak ada permakanan yang negatif. Baik, lanjut sini ke repositories. Dalam itu ada repositories Java. Oke, setelah itu ada package dan import. Mana untuk mendefinisikan package repositories lalu mengimport cashflow ke enum research dan type sebagai metode update dan release. Lalu komentar menentukan research atau itu yang diperlukan oleh struktur method. Lalu ada public class repository itu yang mana cashflow repository mengimplementasikan interface dari cashflow repository. Dan interface ini menetapkan kontrak atau metode yang wajib di input git plus repository. Lalu ada private release, yang mana ini untuk menyimpan semua entitas cashflow dalam release bernama. Jadi ini adalah storage in memory dan semuanya instant cashflow berada di disk yang sama. Lalu ada public demo cashflow ini untuk menambahkan cashflow. Lalu public boolean ini untuk menghapus semua elemen yang memiliki sedikit get ID nih, cek get ID semua ID, dimana mengrimove if jika mengembalikan truth dan jika tidak satu dihapus. Lalu ada perubahan di sini, mana ini untuk melakukan loop linear untuk menambahkan cashflow dengan ide yang cocok. Ditemukan semua masuk kepada objek yang sudah langsung membuatkan truth. Jika tidak ditemukan kembalikan false. Kompleksitas pencarian Jet ke cashflow repository di Java. Ini sering dengan packaging itu untuk package repository dan mengimport TP lalu mengimport release berarti metode ini dan interface memberikan TP konkret release lalu public interface cashflow
repository-nya ya ini adalah kontrolnya adalah kontrol untuk repository menjawab mengambil mengambil berbagai identitas seperti ini juga dan sebagai implementer harus menyediakan semua metode mendeklarasikan. Lalu ada metode by metode menggunakan release case flow deploy atau case flow. Mana sini untuk memberikan release tipe konkret yang mana sini untuk mengambil semua data case flow. Lalu ada void repo case flow ini tugasnya untuk menyimpan entitas case flow baru. Lalu ada uh, sini ada boolean yang di sini tidak di sini juga diubah. Di sini perubahan signifikan ini untuk metode upload minimal detail file alih-alih case flow check. Kita sekarang masuk ke case flow service untuk Java. Mana biasa tadi menggunakan package yang itu untuk package service ini yang interface repository entities case flow enum type dan resource release. Lalu data from string to the resource digunakan service diasumsikan ada metode statis di enum untuk konversi dari string. Lalu public class mana case flow service ini untuk mengimplementasikan interface request ini case flow repository. Lalu konstruktor menerima case flow repository dependensi mungkin memudahkan testing dan mengerti implementasi repository. Lalu provide public void service case flow ini untuk mengambil seluruh data dari repository lewat repo get all storage get our cache flow. Lalu jika kosong dicetak pesan tidak ada data cache flow. Lalu masuk ke override ini dimana ini gunanya untuk menerima input string untuk tipe simbol serta semua menjadi string menjadi enum. Dan jika gagal dia akan nol dan tampilan error. Jika valid dia akan buat case flow lalu case flow baru dipanggil revoke case flow. Lalu valid upright public service remove flow. Cuman situ untuk memanggil repository untuk menghapus berdasarkan ID. Jika deploy remove flow mengabaikan false maka perlu kesalahan gagal. Lalu ada perubahan di sini di mana ini untuk mengkonversi TP sumber sama seperti pada add lalu jika valid service lagi membuat sebelum baru mengimplementasikan file repository via request default update case flow. Lalu ada sini public get file yang mana ini getter yang mengambil list dari repo dan bisa mencatatnya mengambil array list untuk lanjut ke terus service Java di mana sini mengambil service menunjukkan bahwa interface ini berada dalam public service. Itulah bisa mengatur bisa import entities case flow itu digunakan karena beberapa metode yang sini menggunakan atau membeli kunci case flow. Lalu import Java utility diperlukan kembali untuk membeli ternyata dalam bentuk release. Lalu public interface case flow service ini untuk mendefinisikan aturan yang harus diikuti oleh semua kelas yang diimplementasikan dalam proyek dan lalu void service case flow ini tipe void yang artinya tidak memiliki nilai. Lalu void service case flow ini digunakan untuk menambah data case flow. Lalu void service remove case flow digunakan untuk menghapus data case flow berdasarkan ID. Lalu boolean service case flow
Ini metode yang digunakan untuk baru mengedit data tersebut yang sudah ada. Lalu release, ini metode yang digunakan pada data tersebut dalam bentuk release dan tidak memberikan keluar hanya memberikan utang yang biasa. Dep ke search Java seperti biasa di menggunakan package string. Lalu enam bersama dengan adalah enam adalah tipe data khusus yang dipakai dengan basis kumpulan yang konstan tetap dan tidak bisa diubah. Lalu case dalam sini ini adalah nilai itu adalah anggota enam search masing-masing diikuti dengan string yang disimpan ke dalam value. Lalu ada private string value, mana atribut ini digunakan untuk menyimpan bentuk teks dari setiap enam, misalnya case untuk case. Search string value yang mana ada konstruktor yang dipanggil setiap enam di bawah. Lalu get value ini berfungsi untuk mengambil representasi teks dari enam. Lalu ada string ini adalah bagian penting dari enam dan fungsinya mengubah input string menjadi objek sesuai yang mana search value sini menghasilkan semua nilai enam. Is name sama konstan dan is value ini nilai teks yang sama. Masuk ke GitHub Java. Di sini mendeklarasi public enum itu ini untuk mendeklarasikan sebuah enum JSON bernama tag yang mana tidak data khusus di Java berisi sempurna yang konstan tetap. Di dalam konteks ini itu berfungsi untuk membedakan dua jenis tersebut, yaitu inflow dan outflow. Pertama itu outflow ini untuk memanggil konstruktor type untuk menyimpan teksnya ke dalam variable value. Lalu ada private string value, namun atribut value digunakan untuk menyimpan bentuk teks dari enum semua inflow dan outflow. Nilainya ini biasanya digunakan saat mengambil informasi agar lebih mudah dibaca oleh pengguna. Ada type string value, mana konstruktor ini dijalankan untuk setiap enum saat enum kembali. Contohnya saat inflow dibuat maka this value diisi inflow, saat outflow dibuat this value diisi outflow. Lalu public string get value ini value yang mana ini metode yang digunakan untuk mengambil nilai string yang disimpan pada lalu ada public static Etap from string ini yang mana etap values menghasilkan array berisi semua nilai. Nah, lalu loop untuk melihat array itu untuk memeriksa satu persatu nilai itu. Lalu name itu untuk mengambil 6 contoh inflow dan take value mengambil nilai teks contoh info. Lalu equal markers itu membandingkan tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil. Jika cocok dikembalikan ke return tail dan jika tidak cocok hasilnya nol. Masuk ke input util Java. Mana sih itu eh sampai sini vacancy util selalu mengimport data util scanner.
Oke, jadi tadi yang package itu saya menempatkan atas di package itu saya menunjukkan ini kelas utility atau membantu lalu import Java itu scanner scanner dari Java standar library itu untuk membaca input dan stream lalu public class input data yang mana ini untuk mendefinisikan kelas publik itu yang dirancang sebagai helper lalu ada private static scanner yang mana ini untuk satu objek scanner static yang membaca dari sistem in lalu kernel static scanner yang dipakai bersama oleh seluruh bagian aplikasi. Lalu public static string yang mana ini metode statis yang jadi dipanggil langsung. Lalu ada sistem outprint info jadi menampilkan form user menggunakan print sin kursus bebas sama lalu string bukan simpan scanner seleksi itu berarti perlu baris penilaian dan hitung data untuk kembalikan input user ke pemanggil. Oke, lanjut ke Visual Java. Yang pertama itu di package base, lalu menambahkan daftar transaksi cash flow dan inflow dari total masing-masing. Lalu sini ada public cash flow yang mana cash flow service eh, cash flow service diinjek lewat konstruktor menggunakan pengujian itu bisa dimok dan misalkan untuk CLP lalu cash flow service dan lalu kontak service yang menjadikan metode seperti get all service cash flow dan service cash flow dan service cash flow. Lalu sistem output ini mana situ inflow total itu ada flow total dan outflow total ada mengatur jumlah lalu inflow dan outflow yang menampung item sesuai tipe lalu ada uh, for for part ini mana cash flow service get all mengambil seluruh data di ini cash flow all mengambil seluruh data di service bisa meneruskan repository lalu pemisahan didasarkan lalu dengan yang mana ini bekerja lebih aman otomatis dan juga ditambahkan langsung dengan yang inflow total. Lalu menampilkan total dan daftar item itu menggunakan sistem outbound LN ini. Dengan situ amount dicetak mentah dan get type dan itu mengembalikan enam. Lalu ada sistem outbound LN menu tambah menghapus keluar itu ada input user atau input user lewat konsol. Lalu pilih itu jadi dilakukan sebagai string sehingga dapat mengangkat kata huruf dan x. Lalu ada sini uh, string type ini untuk tambah pilih atau senang satu mana perlu minta type senang nah, minta atau type itu dan jika x maka mana lalu source level itu description yang lalu amount diparse dengan memperselang tempat high atau caps. Lalu ada string uh, itu ke string source input util kemarin situ validasi ID dilakukan dengan try atau catch service lalu ada hapus building mana string ID di demo mana validasi ID ada service atau mengembalikan boleh alamat berikan sebagai itu contoh service dan keluar atau invalid x atau x yang mana beri keluar dari
Eh, Lalu ada ini S P S syndrome. If P equals mana situ untuk mengganti blok tambah. Jadi yang plus P ini menggunakan fungsional dan mengimplementasikan ide dasar aplikasi cashflow CLI. Maka dengan sekian dari saya. Bila ada yang salah atau salah, saya mohon maaf. Terima kasih.